Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pendidikan agama Islam. Video pembelajaran ini untuk melaksanakan pembelajaran pada pertemuan ke-12. Marilah kita simak pembahasan berikut ini. Pada pertemuan ke-12 ini, tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu merancang instrumen evaluasi yang sesuai ranah pembelajaran pendidikan agama Islam dan memastikan instrumen tersebut mencerminkan moderasi beragama. Mahasiswa juga dapat memahami konsep moderasi beragama dan menerapkannya dalam merancang dan mengimplementasikan sistem evaluasi pendidikan agama Islam. Pertama-tama, kita harus memahami tentang taksonomi. Bukalah buku dasar-dasar evaluasi pendidikan edisi ketiga oleh Suharsi Miarikunto dan lihat pada halaman 60. Menurut Suharsi Miarikunto, taksonomi adalah kerangka kerja yang menggambarkan berbagai tingkat pemahaman dan kemampuan dalam proses pembelajaran. Kegunaan taksonomi dalam teknik evaluasi sebagai berikut. Pertama, penentuan tujuan evaluasi. Kedua, pengembangan soal evaluasi. Ketiga, dapat menilai berbagai aspek pembelajaran. Keempat, dengan taksonomi, guru dapat memahami kemajuan siswa. Kelima, peningkatan pengajaran oleh guru. Dalam taksonomi, ada 3 ranah pembelajaran yang penting untuk dipahami dalam rangka pengembangan sistem evaluasi pembelajaran, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Perhatikan skema ranah kognitif pada gambar berikut. Perhatikan juga kata-kata operasional yang menjadi indikator pada setiap tingkatan dalam ranah kognitif tersebut. Perhatikan juga skema ranah afektif pada gambar berikut ini. Perhatikan skema ranah afektif dan juga kata kerja operasionalnya. Ranah afektif menggambarkan kemampuan siswa, yaitu tentang pandangan atau pendapatnya setelah menyelesaikan suatu proses pembelajaran. Apabila guru hendak mengukur aspek afektif yang berhubungan dengan pandangan dan sikap siswa, maka pertanyaan harus disusun dengan menghendaki respons yang melibatkan ekspresi, perasaan, atau pendapat pribadi siswa. Guru juga dapat menanyakan pendapat siswa tentang perilaku tertentu dan guru dapat meminta siswa tersebut mengemukakan alasannya serta mempertahankan pendapatnya. Ranah yang ketiga yakni ranah psikomotorik. Perhatikan tiap-tiap tingkatan ranah psikomotorik dan juga perhatikan kata kerja operasional yang menggambarkan tiap-tiap tahapan dalam ranah tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh teknik evaluasi dengan mengaplikasikan 3 ranah pembelajaran ini. Silakan kalian buka buku siswa pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Lihat pada bab 11 halaman 157. Yang harus kalian lakukan pertama kali adalah lihat pada tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh guru. Tujuan tersebutlah yang merupakan acuan dalam pembuatan tes. Tujuan pembelajaran tidak akan terlepas dari taksonomi, baik itu ranah kognitif, afektif, atau psikomotorik. Berikut ini contoh tujuan pembelajaran. Melihat dari tujuan pembelajaran yang dihadirkan pada layar, mencakup ranah apa sajakah tujuan pembelajaran tersebut? Iya, tepat sekali. Tujuan pembelajaran tersebut mencakup 2 ranah, yakni ranah kognitif dan ranah afektif. Sehingga tes yang kita buat pun juga harus mencakup kedua ranah tersebut. Baik, sekarang kita lihat contoh tertulisnya. Soal nomor 1 sampai 5 termasuk ke dalam tes untuk mengevaluasi kemampuan kognitif siswa. Dilihat dari pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan analisis siswa yang dapat menjelaskan sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun soal nomor 6, ini merupakan contoh soal untuk mengevaluasi kemampuan afektif siswa. Siswa harus memberikan pandangannya, memberikan deskripsi bagaimana sikapnya tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, pada tes ini, kita bisa mengaitkan dengan tujuan kita menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswa kita. Bagaimana dalam sejarah Islam di Madinah, Nabi Muhammad SAW, beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Kaum muhajirin sebagai kaum tertindas datang ke tempat yang baru, di mana di sana ada kaum ansar sebagai penolong mereka.
kaum muhajirin dan kaum ansar saling membantu dalam dakwah Islam. Lihat contoh teknik evaluasi ranah afektif pada layar. Terdapat 3 kolom. Kolom pertama berisi gambaran perilaku. Kolom kedua berisi sikap setuju atau tidak, ya atau tidak. Dan kolom ketiga berisi alasan. Pada kolom perilaku, kita berikan gambaran perilaku yang mengandung muatan moderasi beragama, seperti perilaku menolong teman walaupun berbeda suku dan juga berbeda agama. Di situ kita mau menguji bagaimana pandangan atau pendapat siswa terhadap perilaku tersebut. Mahasiswa sekalian, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, silakan buat rancangan tes tertulis untuk materi pendidikan agama Islam dengan tema Sejarah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. 3 mahasiswa yang telah ditunjuk akan mempresentasikan hasil pekerjaannya minggu depan. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.